Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Yai. Tadi dikatakan kita bisa mengirim para arwah yang sudah meninggal. Apakah kita bisa mengirimi orang tua kita, saudara kita yang masih hidup, itu gimana caranya? Ataupun mengirimi ruh kita sendiri, apakah bisa? Mohon penjelasannya Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masalah ruh atau kita boleh tidak mengirim Fatihah kepada orang yang hidup atau doa kepada orang yang hidup, tentu boleh. Ya. Bahkan ada seorang sahabat yang selalu, bahkan termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai kata Rasulullah, tanamu qabla an khatimal Quran. Jangan kau tidur sebelum kau menghatapkan Quran, kata Rasul itu. Bahkan di sambungan hadis tersebut, hatta yad'u lil mu'minina wal muslimat, sampai kalian mendoakan orang-orang Islam, baik yang hidup walaupun yang meninggal. Itu. Faqad ghufira ma taqaddama min dzambi. Maka kalau kita sudah mendoakan orang yang sama Islam, mukmin dan mukminat, ya, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Sampai ada seorang sahabat itu, beliau tidak pernah meninggalkan doa sampai dia mau mendoakan, mengirimkan doa untuk orang-orang yang sekitarnya, terlebih orang yang jahat kepadanya. Itu ada seorang sahabat ya. Saya pernah baca di hadisnya gitu. Sampai ada seorang dia selalu kalau doa tidak pernah mau meninggalkan untuk mendoakan orang-orang sekitarnya, walaupun dia zalim, walaupun orang tersebut zalim. Artinya dari beberapa kutipan hadis ini kan jelas bahwa untuk mengirimkan doa, Fatihah dan bacaan kepada orang yang masih hidup itu sangat boleh diperkenankan, ya, boleh diperkenankan gitu. Itu saja. Ya. Jadi bisa, bahkan untuk kita sendiri pun masih bisa. Iya. Kembali kepada masalah ruh, ada beberapa ungkapan ulama. Pertamanya dua versi, ya. Pertama, ketika kita mengucapkan ila hadrati, maka ini ditunjukkan pertama kepada para nabi, para aulia dan orang-orang yang aqraba ilallah, yang dekat dengan Allah. Maka kalimatnya bukan ila ruh, tapi ila hadrati wa ila hadrati, ya, Rasulillah wa jamil anbiya wal ulama wa syuhada wal aulia, ya, wal anbiya wal mursalin. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau ketika berbicara untuk orang lain, maka sebagian ulama yang mengatakan fayakfi, di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin itu cukup mengucapkan ila ruh, boleh walaupun masih hidup. Boleh masih hidup. Wa ila hadrati wa ila ruhi Bapak Leman misalnya kan. Jadi boleh. Cuma jangan tersinggung. Woi, saya ini belum mati, ngapa kau kirim peti? Padahal boleh walaupun masih hidup, karena status ruh ini, ingat, ruh ini tidak akan pernah mati. Sampai saya membaca di dalam kitab Durrat Nasihin, ya, bahwa yang namanya ini ada ikhtilaf para ulama tentang masalah siksaan Allah menyiksa di dalam kubur. Ada yang pertama mengatakan bahwa yang disiksa itu adalah ruhnya, karena ruh ini tidak akan pernah mati. Ya, ruh ini tidak akan pernah mati. Kenapa ruh ini? Kita lihat kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah, ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah menciptakan khalifah, pertamanya belum diturunkan ke bumi. Di surga. Gitu. Ketika di bumi, maka terlahirlah manusia itu pada hakikatnya sudah menjadi skenario Allah, meskipun lewat masalah Adam yang makan buah kholdi yang kemudian diturunkan dari surga ke bumi. Makanya ada istilah orang yang masih hidup, hubungan kita dengan Allah itu tetap dalam ruh, dalam hati. La tas'alu ruh inna ruhu min amri rabbi. Karena ruh inilah yang menjadi kedekatan kita dengan Allah. Makanya sholat ketika ruhnya tidak hadir kepada Allah, maka sholatnya akan merasa hampa. Dan ruh ini menempati jasad itu untuk beramal
Kembali sekali lagi, ruh ini menempati jasad kita, tubuh kita ini bisanya ke tubuh kita, hadir ditugaskan khalifah untuk beramal, untuk sholat, ibadah. Itu namanya ketika manusia sudah ruhnya masih menyatu dalam jasad. Ketika ruh ini tidak bisa beramal tanpa jasad, ruh tidak akan bisa beramal tanpa jasad. Makanya ketika ruh ini sudah pergi dari jasad, maka manusia tidak lagi bisa beramal. Tapi in qata'a amaluhu, kata Allah, kata Rasul, maka putus amalnya. Illa min salah satu, kecuali 3. Nah yang 3 ini bukan kepada jasad, tapi kepada ruh. Dari dunia sampai akhirat ruh bisa diamali. Tapi ketika di dunia ruh bisa diamali dan juga bisa beramal dan wajib beramal. Tapi kalau sudah keluar dari jasad, maka ruh tidak lagi beramal, tapi cukup diamali. Ruh tidak lagi sholat, tapi cukup disolati. Ruh tidak lagi bisa berdoa, cukup didoakan. Ruh tidak lagi bisa membaca Al-Quran, cukup dibacakan Al-Quran. Itu ruh. Jadi ruh ini kekal sampai nanti dipertemukan, dipertanggungjawabkan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, ya, sampai al-yauma, pada hari nanti ketemu di hisabnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ruh. Yang pertama ruh. Yang kedua ada yang mengatakan jasad yang disiksa. Jasad yang disiksa. Ya. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Dia mengambil pendapat dari mimpi. Karena ingat bahwa ruh ini ada 3 macam. Ini ketika berbicara ruh ini panjang sebenarnya, Pak. Ruh ini 3 macam. Ini kalau ada kitabnya Ar-Ruh itu tebal segini. Karangan Ibnu Jauzi, ya. Nah, luar biasa ini. Kalau mau dikaji sebulan dah hatam. Tapi saya ambil poinnya, Pak, ya. Bahwa ruh ada 3 macam. Ada ruh istirahat, ada ruh khayali, ada ruh jasad. Ruh jasad ini ketika dia keluar maka meninggal. Ruh istirahat ketika dia keluar maka kita tertidur. Kalau ruh khayali ketika dia keluar maka kita gila. Ya, orang itu kalau sudah ruhnya keluar, khayalinya keluar, maka yang masuk jin. Makanya jangan sering melamun. Kalau sering melamun, ruh khayalinya ngelamun, pengen ngehayal, pengen punya mobil. Tahu-tahu kapan ngomong ngayal ngeng aja kan. Majnun, jin yang masuk. Ingat, khayal ini harus kita jaga. Bahkan khayal ini bisa kita pindahkan. Contoh orang hipnotis. Hipnotis itu mengambil ruh khayali kita. Dimasukkan pemikiran sugesti dia. Itu khayali. Makanya kalau ruh istirahat ini, kata yang kedua mengatakan bahwa yang namanya disiksa di alam kubur itu bukan ruh tapi jasad. Buktinya begini. Ketika manusia ruhnya keluar dan istirahat, tertidur, dia tertidur. Ketika tertidur pukullah, terbangun tidak. Karena terasa, berarti yang disiksa jasad. Karena ketika disiksa jasad berarti ruh merasakan. Oh gitu. Itu pendapat yang kedua, tapi lemah. Pendapat yang ketiga, iya ruh, iya jasad. Tapi wal masyhur, ya, al qaulul awal. Yang paling masyhur adalah pendapat awal bahwa manusia disiksa itu adalah ruhnya, gitu ya. Gitu, Bang. Jadi ketika berbicara ruh seperti itu. Makanya ruh itu boleh kita kirimi ketika misalnya kita sumal fatihah astausin ila ruh Bapak Leman, itu tidak masalah. Tidak harus meninggal dulu, Pak, kalau dikirimi kan gitu. Boleh, masih hidup masih boleh. Ya. Ya. Ayo nak, tadi dulu. Ya, sama Umi. Gitu. Paham, Pak, ya? Ya seperti itu. Paham, Pak, ya? Cukup. Yang penting ila ruh, jangan summa ila almarhum baru, ya. Kalau almarhum lain urusannya gitu kan.